Kenapa justru tahun 2025 ini jadi tahun yang aman buat gagal bayar pinjol? Iya, lo nggak salah denger gue bilang aman. Mungkin kedengarannya absurd ya, karena gagal bayar itu kan identik sama stres, tagihan numpuk, dan digentayangi debt collector. Tapi faktanya, banyak banget yang bilang kalau 2025 justru jadi momen yang paling tepat buat lo yang udah mentok, udah kepepet, dan nggak punya jalan lain selain gagal bayar pinjaman online. Nah, sekarang pertanyaannya, emang ada apa sih di 2025 ini? Kok bisa-bisanya dianggap sebagai tahun terbaik buat ngadepin masalah pinjol? Jadi, gini, di tahun 2025 ini, ada regulasi baru dari OJK yang bikin sistem perpinjolan makin ketat, tapi juga makin manusiawi. Dulu ya, bunga pinjol itu bisa bikin kepala muter serius, naiknya seenak jidat, denda bisa ngeroket tiap hari, dan lo bisa bayar 2 kali lipat dari jumlah yang lo pinjem. Tapi sekarang ada aturannya bro. Bunga dan denda nggak bisa asal naik. Udah ada batasnya. Nah, ini yang bikin banyak orang mulai berani buat berhenti dari siklus gali lubang tutup lubang. Terus, satu hal yang paling bikin lega, DC atau debt collector udah nggak sebebas dulu. Banyak laporan masuk soal penagihan kasar, ancaman, sampai sebar data. Dan itu sekarang udah mulai dipantau ketat. Beberapa oknum bahkan udah kena sanksi. Jadi, buat lo yang selama ini ketakutan gara-gara ditelepon tiap pagi siang malam, atau WA masuk kayak kereta api, sekarang lo punya lebih banyak perlindungan. Lo nggak harus terus-terusan hidup dalam ketakutan. Dan ini penting banget buat kesehatan mental lo juga. Satu hal lagi yang perlu lo pahamin, gagal bayar itu bukan berarti kabur terus ngilang. Gagal bayar itu bisa jadi pilihan terakhir kalau lo udah mentok, tapi bukan akhir dari segalanya. Artinya, lo stop dulu, lo tarik napas panjang, lo berhenti dari lingkaran setan utang, yang isinya cuman gali lubang tutup lubang. Lo punya hak buat istirahat dari tekanan keuangan yang nggak manusiawi. Gunain waktu ini buat benahin ekonomi lo. Cari penghasilan tambahan, mulai usaha kecil-kecilan, belajar skill baru, bikin fondasi yang lebih stabil, karena lo butuh landasan yang kuat, sebelum bisa balik lagi menyelesaikan utang secara pelan-pelan dan realistis. Yang sering kejadian tuh kayak gini. Lo pinjam di pinjol A, buat nutup pinjol B. Terus lo panik, lo minjem lagi di pinjol C, dan akhirnya lo sendiri nggak tahu total utang lo udah berapa. Ini tuh bahaya banget. Ujung-ujungnya lo cuma kerja buat bayar bunga, bukan buat hidup. Dan makin lo tahan, makin besar utangnya. Makin dalam lo tenggelam. Jadi kalau emang harus gagal bayar, tahun 2025 ini momennya regulasi udah berubah. Perlindungan makin kuat. Dan kesadaran lo juga harus ikut naik. Tapi ingat, jangan salah paham. Ini bukan ajakan buat semua orang gagal bayar sembarangan. Kalau lo masih bisa bayar, bayar. Tapi kalau udah mentok, ini waktunya lo berhenti sejenak. Rencanain langkah baru. Jangan dipaksain gali lubang lagi, karena lo bukan mesin penghasil uang buat nutupin bunga pinjol. Lo manusia. Lo butuh hidup yang tenang dan punya kontrol atas keuangan lo sendiri. Dan tahun ini bisa jadi titik balik buat mulai dari awal, tanpa beban utang yang terus ngintilin kayak bayangan gelap. Jadi, kesimpulannya, tahun 2025 ini adalah waktu yang tepat buat lo yang pengen putus dari jerat pinjol. Aturannya makin manusiawi, perlindungan makin kuat, dan kesempatannya makin terbuka. Kalau lo udah terjerat, jangan panik. Ambil napas panjang, dan mulai susun langkah buat bangkit. Gagal bayar bukan akhir dunia, tapi bisa jadi awal dari hidup yang lebih sehat secara finansial dan mental. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu, atau relate sama situasi lo, jangan lupa buat like, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi kejar utang juga, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan info penting kayak gini. Ingat, kita nggak sendirian, dan kita bisa bangkit bareng-bareng.